Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mufli Fatoniawan. Rekan-rekan bisa memanggil saya Tony. Saya adalah seorang praktisi talent mapping. Kali ini saya akan membagikan atau ingin sharing kepada teman-teman tentang initial state dan functional state, di mana ini ada kecenderungannya pada seseorang, dan ini juga berkaitan dengan karakter dan kadang-kalanya bahkan bisa berhubungan dengan karakter bakat-bakat kita. Oleh karena itu, membicarakan tentang bakat tentu tidak bisa terlepas untuk membicarakan tentang initial stage dan functional stage. Nah, apa sih beda keduanya? Initial stage itu sebenarnya adalah dorongan dari dalam diri kita yang benar-benar kita merasa nyaman, merasa enjoy, merasa mudah melakukan, dan memang benar-benar itu dorongan yang kita aktivitas yang sebenarnya kita butuhkan. Dan itu biasanya terjadi misalkan ketika kita mengawali hari gitu. Apa rutinitas atau apa kecenderungan aktivitas yang kita lakukan yang membuat hari itu begitu membuat mood kita atau membuat hidup kita di hari itu sangat bergairah, sangat bersemangat, dan benar-benar sangat hidup gitu ya. Nah, inilah eh, aktivitas yang memang otentik, yang memang kita butuhkan dan kita benar-benar harapkan. Jadi aktivitas-aktivitas inilah yang mungkin bisa benar-benar kita temuin tiap hari dan kita lakuin tiap hari, dan itu membuat kita merasa senang, merasa sangat bersemangat gitu untuk menjalani aktivitas-aktivitas berikutnya. Nanti kita akan bahas bagaimana initial state bagi saya untuk memberikan contoh, dan mohon izin juga saya akan mencoba untuk menampilkan hasil asesmen talent mapping saya untuk memperkenalkan gitu antara initial state dengan bakat, itu bagaimana saling keterkaitannya. Nah, sebelum ke sana, untuk functional stage-nya gitu ya, ini merupakan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kita sangat dibutuhkan, bukan dibutuhkan ya, aktivitas yang memang kita sedang jalankan gitu, menjalankan tugas, menjalankan fungsi-fungsi yang memang kita sehari-hari kita lakukan gitu. Jadi ini mungkin berkaitan dengan aktivitas utama gitu ya. Misalkan kita sebagai karyawan, kita bekerja. Nah, aktivitas inilah yang kita lakukan untuk menjalankan peran kita sebagai manusia, peran kita sebagai karyawan. Mungkin teman-teman yang mahasiswa ya peran kita sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, misalkan kalau functional state adalah hal yang kita lakukan, aktivitas yang memang kita harus lakukan, ya fungsinya memang harus kita kerjakan, perannya memang harus kita laksanakan gitu. Apakah itu sudah sejalan atau apakah itu memang berjalan seiringan dengan initial state kita? Memang apa yang mendorong kita untuk senang, kita untuk bersemangat gitu. Karena kalau berjalan beriringan, tentu fungsional atau fungsi-fungsi yang kita jalankan akan benar-benar membuat kita sangat bersemangat, sangat bergairah untuk memulai di hari itu, bahkan ketika pekerjaan itu sudah tuntas, jam kerja sudah selesai, kita tetap
mempunyai semangat, mempunyai gairah, mempunyai mood yang sangat bagus gitu ya untuk menutup hari itu beristirahat gitu, dan akan bersemangat pula untuk menjalani hari-hari ke depannya. Bagaimana dengan yang tidak selaras? Tentu ini perlu disiasatin, apa bakat-bakat yang bisa dimanfaatkan gitu ya untuk menunjang functional state teman-teman, rekan-rekan semuanya, termasuk nanti mungkin akan saya sharing functional state saya sebenarnya dalam keseharian saya mengerjakan apa, dan sebenarnya bakat-bakat apa yang bisa mendukung functional state saya, tugas yang saya lakukan, aktivitas yang memang saya harus kerjakan gitu. Nah, oleh karena itu saya izin untuk share screen, membagikan layar tentang hasil bakat saya. Jadi sebelum ke bakat ini saya akan menjelaskan sebenarnya bagi diri saya pribadi, saya orang yang sangat bersemangat di pagi hari jika saya di pagi hari itu mendapatkan sebuah pelajaran, mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan yang baru, mendapatkan informasi yang menarik untuk dipelajari. Jadi ketika bangun di pagi hari, maka yang dibutuhkan bagi saya gitu ya, selain mungkin saya menjalankan aktivitas ibadah gitu ya, maka saya biasanya gitu ya akan membaca literasi referensi-referensi atau membaca berita atau mempelajari hal-hal gitu. Hal-hal yang memang saya lagi pelajarin. Oleh karena itu sebenarnya saya waktu yang berharga bagi saya untuk belajar adalah waktu di pagi hari gitu. Karena di pagi hari memulai hari dengan belajar, dan hari itu benar-benar saya merasa sangat bermanfaat. Nah, bagaimana setelah belajar gitu ya? Maka kecenderungan saya setelah mempelajari sesuatu, mengulik sesuatu, mencari informasi, ingin menyampaikan apa informasi yang benar, wawasan yang memang dibutuhkan kepada orang lain, dan ingin mengajarkan apa yang memang saya sudah pelajarin gitu. Dan ternyata ini berkaitan dengan bakat bakat kuat saya. Dan meskipun bakat kuat ini di talent mapping adalah ada urutannya ya. Jadi kalau di talent mapping urutan pertama sangat kuat sampai seterusnya ke 34 menjadi sangat lemah terhadap diri kita. Namun untuk initial state, apa yang membuat saya bersemangat di pagi hari memang ada di bakat-bakat kuat saya gitu ya. Nah, tetapi tidak berurutan gitu ya, kecenderungan untuk memulai harinya agar hari itu sangat bersemangat itu ada di sini. Jadi kecenderungan untuk mengawali hari saya itu saya pertama kali gitu ya setelah melaksanakan ibadah sholat gitu ya, maka yang saya lakukan adalah mengecek lagi apakah ada informasi atau wawasan baru yang saya butuhkan gitu ya, atau hal baru yang pengen saya pelajarin, atau terkait dengan misalkan kemarin itu sebenarnya saya membutuhkan waktu belajar dan mau belajar apa gitu. Dan itu biasanya saya lakukan di pagi hari gitu. Itu biasanya sangat menarik misalkan saya ketika mempelajari hal-hal seperti kajian-kajian agama, itu benar-benar sangat bisa masuk, sangat bisa mengena gitu ya di pagi hari, dan itu benar-benar sangat membuat saya menyenangkan, karena juga mungkin ya bisa jadi dominan bakat connectedness itu juga mempengaruhi apa yang saya pelajarin. Dan
Kemudian setelah saya mempelajari, berikutnya yang mempengaruhi initial state saya ada di communication dan developer. Bagaimana dorongan saya untuk menyampaikan apa yang saya pelajari, informasi yang saya dapatkan di hari itu bisa bermanfaat buat orang lain. Bisa membuat orang lain lebih tahu, lebih paham, lebih bisa mengerti gitu ya, dengan bakat-bakat menyampaikannya dengan cara mudah, dengan mudah dipahami orang, itu dengan communication ya, bakat communication yang mendominasi, dan developer dorongan biar orang lain memahami, tahu, mengerti dan sebagainya gitu. Kemudian functional state gitu ya. Jadi itu memang itulah ya initial state yang saya lakukan yang membuat saya bersemangat, dan teman-teman bisa mendeskripsikannya sendiri. Meskipun teman-teman mungkin belum melakukan assessment talent mapping, tapi teman-teman bisa sebenarnya mendeskripsikan, mendefinisikan, mencari ya apa bakat-bakat terkuat atau apa sebenarnya aktivitas-aktivitas yang di pagi hari membuat Anda sangat bergairah, membuat mood seharian itu sangat terjaga. Dan itu bisa jadi adalah aktivitas-aktivitas yang teman-teman senangin, teman-teman mudah melakukannya. Initial state. Berikutnya, functional state. Saya di kantor menjalankan tugas dan fungsi sebagai staf pengelola keuangan, bagian administrasi ya. Jadi pengelola keuangan bagian semacam membantu bendahara pengeluaran gitu ya, untuk mengadministrasikan apa yang tagihan-tagihan yang masuk gitu di lembaga kami gitu. Nah, dengan adanya functional state ini, maka saya sebenarnya dituntut untuk karena berkaitan dengan keuangan ya, dituntut untuk kadang menganalisis sebuah angka-angka ya yang berkaitan dengan keuangan, dan ini sangat ditunjang dengan bakat analytical saya gitu ya. Bakat analytical saya masih ada untuk menunjang functional state gitu. Namun di bagian keuangan ini juga dibutuhkan ketelitian dan kecermatan yang tinggi. Dan sayangnya saya di bagian itu ini didefinisikan sebagai bakat lemah saya gitu ya, deliberatif. Saya digambarkan sebagai orang yang kurang memiliki kehati-hatian gitu ya, kurang memikirkan resiko-risiko. Dan ini memang saya alamin gitu ya. Ketika saya bekerja memang ada beberapa kejadian ya atau kekurang telitian sehingga perlu merevisi, perlu memperbaiki lagi, dan itu membutuhkan effort yang cukup besar bagi saya. Kemudian itulah yang menurut saya perlu disiasatin dengan bakat-bakat kuat saya. Nah, bagaimana cara saya untuk mensiasati bakat deliberatif yang cukup lemah ini, bahkan 33 ya saya bilang ini bisa sangat lemah ya. Kalau di peta bakat ini digambarkan dengan warna hitam, maka saya melakukan ideation dan maximizer. Jadi ideation saya akan membuat tools-tools yang membantu saya dalam menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi gitu ya. Jadi saya orangnya ketika akan bekerja selalu mencoba untuk merencanakan jauh-jauh hari, merencanakan apapun, dan mencoba untuk memetakan gitu dari kesalahan-kesalahan yang sudah ada, dipetakan lagi apa sih sebenarnya yang bisa dibikin, kemudian dibikinkan tools. Tools itu sangat sederhana ya, bisa jadi checklist ya, bisa jadi ya membuat sebuah perangkat atau
sebuah alat bantu untuk meneliti kembali gitu. Dan ini juga berhubungan dengan maximizer saya, sehingga ketika saya bekerja sebelum saya submit gitu ya, maka maximizer saya digunakan untuk meneliti kembali berulang-ulang bahkan sebelum dokumen-dokumen keuangan itu diserahkan ke pihak selanjutnya gitu. Namun ini butuh waktu gitu. Karena eh, tidak secara alamiah keluar apa sih sebenarnya yang eh, yang membuat eh, dokumen itu salah dan sebagainya. Karena deliberatifnya rendah ya. Karena akhirnya ketika membuat sebuah dokumen, biasanya saya tidak teliti dulu gitu. Jadi dorongannya ya langsung aja digunakan dokumennya, langsung saja diproduksi gitu ya, dicetak dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat mungkin eh, yang membuat butuh waktu gitu ya untuk menelitinya, untuk memfinishing sebuah produk dokumen. Maka sebenarnya maximizer ideation mensiasati atau dibutuhkan juga untuk mensiasati kelemahan-kelemahan di functional state saya gitu ya. Dan functional state saya ini juga berguna ya, atau digunakan sorry, bakat kuat ini selain maximizer ideation dan analytical gitu ya, yang membantu saya dalam functional state itu, learner dan input saya itu termasuk yang dominan untuk mempelajari segala hal yang baru terkait aturan keuangan. Jadi di keuangan itu pada umumnya sangat dinamis, sangat banyak berubah banget dan perlu belajar terus dan belajar terus. Alhamdulillahnya saya mendapatkan memang kecenderungannya belajar yang tinggi, sehingga tidak masalah ketika harus berbolak-balik belajar hal yang baru, meskipun sebenarnya adaptability atau karakter-karakter adaptif saya ketika ada perubahan-perubahan itu sangat lemah gitu. Namun dengan kemampuan belajar akhirnya saya mampu untuk setidaknya segera menyesuaikan gitu, meskipun butuh waktu gitu. Gitu. Itu loh teman-teman yang saya bisa bagikan tentang initial state saya sebagai seorang pembelajar dan seorang pengajar, dan functional state saya sebagai staf di bidang pengelola keuangan yang tentu juga perlu bakat-bakat kuat yang mendukung, bahkan yang mensiasati pekerjaan-pekerjaan tugas dan fungsi saya. Rekan-rekan bisa mendefinisikan sendiri apa aktivitas yang produktif, yang menyenangkan bagi rekan-rekan, kemudian apa yang bisa teman-teman lakukan gitu ya untuk menunjang functional state, aktivitas-aktivitas yang teman-teman lakukan saat ini yang merupakan tugas dan fungsi teman-teman. Begitu rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kesediaannya. Kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan membahas topik-topik yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.